Ramai membaca taklim tahlil. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Ada lagi taklim tahlil ini. Mau baca Yasin sama-sama. Yasin wal Qur'anil innaka laminal ala siratin tanzilal azizin. Tak boleh baca Quran sama-sama. Bid'ah hukumnya baca Quran sama-sama. Buka halaman 205. Kami yang tak punya buku ini macam mana Pak Ustaz? Pinjam sama tetangga. Kata Imam Nawawi, ulama besar mazhab Syafi'i, la karahata, tidak makruh. Tidak makruh berarti fi qiraatil jamaah, membaca Quran berjamaah, mujtami'in, bersama-sama, bal hiya mustahabbah, bahkan dianjurkan baca Quran bersama-sama. Tapi bacanya betul. Ini kadang banyak orang baca Yasin ini tak jelas pangkalnya, ujung-ujungnya yagun jaon. Jelas dari awal. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Jelas? Masih ragu baca Yasin sama-sama? Ragu juga kalian, entahlah. Tapi Pak Ustaz, kata kawan saya, dia ikut Imam Ibnu Taimiyah, katanya tak boleh. Ubacakan pendapat Imam Ibnu Taimiyah ya, dengar baik-baik. Kalau tak bisa dengar baik-baik, pergi kalian ke hati, telinga hidung tenggorokan. Wa qiraatul idarah, baca Quran bersama-sama, hasanatun, baik, inda aksaril ulama, menurut mayoritas ulama. Wa min qiraatil idarah, contoh bacaan, contoh idarah, qiraatu mujtami'in, baca bersama-sama, bisautin wahid, dengan suara serentak. Jelas? Udah kutuliskan, sudah kubacakan, suara menggelegar, tak juga masuk. Sampai jam berapa kita nih Ustaz? Tak habis-habis rasanya ini. Sampai sore, mak membunuh kalian. Sami'allahu liman hamidah. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Masjid Agung. Masjid Agung Binjai ini subuh tadi pakai gunung. Mazhab paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Bisa diulang? Yang paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Hanafi meninggal 150, Maliki meninggal 179, Syafi'i meninggal 204, Hambali meninggal 241. Kita ulang ya. Iya Pak. Yang berkunut Syafi'i dengan Maliki, ini yang berkunut. Yang tak berkunut Hanafi dengan Hambali. Metal pula. Jadi nanti kalau ada di masjid kawan kita Muhammadiyah tidak pakai kunut Masjid At-Taqwa, karena mereka pakai tarjih mazhab Hambali.
Waktu di Masjidil Haram pakai kunut apa tidak? Tak pakai kunut, karena Saudi Arabia mazhab negaranya adalah Hambali. Sedangkan kita Kesultanan Melayu Langkat, Kesultanan Melayu Delhi, Kesultanan Melayu Serdang, Kesultanan Melayu Batubara, Kesultanan Melayu Asahan, semuanya pakai mazhab Syafi'i, berkunut subuh. Dulu berkelahi antara Muhammadiyah dengan Al-Wasliyah, antara MU berkelahi. Menurut kami pakai kunut, satu-satu tidak berkunut. Sekarang alhamdulillah sudah tak berkelahi lagi anak muda, karena sama-sama tak sembahyang subuh. Saya tak ingin mengajak kau ikut mazhab aku. Saya tak ingin mengajak ikut mazhab saya, tapi saya ingin kau menghormati saudara yang berkunut. Saya ceramah di Masjid Muhammadiyah 4 tahun setiap subuh, dari tahun 2009 sampai 2010, 11, 12, 13. Jalan Ronggo Warsito Pekanbaru, Masjid Pundri, itu orang Muhammadiyah mendirikannya. Saya menghormati saudara saya, tiap subuh tak pernah maju jadi imam. Kenapa? Karena saya tahu itu Masjid Muhammadiyah. Jadi kalau disuruh Ustaz Somad maju jadi imam, demi menjaga persatuan, paling enak jadi makmum. Imamnya berkunut, ikut kita kunut. Imamnya tak kunut, tak usah kita berkunut. Imamnya kentut, ganti imam baru. Jangan melawan imam. Kalau imam mau baca kunut, kau angkat tangan. Imam Hambali tak berkunut. Imam Hambali, engkau sholat subuh berkunut. Kata Imam Hambali, aku tak berkunut. Kalau gitu aku ikut engkau. Mantap, kau ikut aku, sama kita semazhab. Bagaimana kalau aku sholat subuh, aku ikut mazhab Imam Hambali, tapi imamnya Imam Syafi'i. Kata Imam Hambali, kalau kau ikut sholat Imam Syafi'i jadi imam, angkat tanganmu dan ucapkan amin. Aminnya cuma 5 saja. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Sisanya kita ikut baca. Fa innaka taqdi wa la yuqta 'alaik wa innaka la yudhillu man walaik wa la yu'izzu man adait tabaraka rabbana wa ta'ala farakal hamdu 'ala ma qadait. Yang hafal, yang tak hafal gerak-gerakan aja dulu. Tanya kawan, apa yang kau baca tadi? Terserah aku lah, mulut-mulut aku. Kau pikirkan aja muncul kau ya. Apa pula kita yang menengok mulut kita? Mana ada sholat dulu menengok mulut kawan? Tengoklah tempat sujud kita. Khutbahlah imam, khutbahlah khotib Jumat. Nah, udah keluar kartu kuning. Alhamdulillah, selamatlah sebentar lagi. Khotib berkhutbah hari Jumat. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Masuklah satu orang jamaah, sholat sunat dia. Usolli sunnatal Jumat rakaataini qabliyatan. Selesai sholat ditanya kawan, sembahyang apa kau tadi? Aku qabliyah Jumat. Gak ada qabliyah Jumat itu. Jumat itu gak ada qabliyahnya. Kau tengok di halaman 230, 200. Pokoknya kalau lapar nih payah tengok ya. 254. Apa kata Imam Nawawi? Wa amma sunnatu qablaha. Soalan sunat qabliyah Jumat, fal mu'tamadatu fiha, yang menjadi dalilnya hadis Abdullah bin Mughaffal, hadis Abdullah Mughaffal di atas. Setiap ada azan dan iqamah pasti ada qabliyahnya. Salat Jumat itu ada tak azannya? Ada. Ada tak iqamahnya? Maka ada qabliyahnya. Salat Idul Fitri ada azannya? Ketahuan udah lama tak sholat Idul Fitri. Sholat Idul Adha ada qabliyahnya? Tak ada, karena tak ada azan, tak ada iqamah. Karena tak ada azan, tak ada iqamah. Gimana cara memanggil jamaahnya? As-salatu
iqamah. Kan tak mungkin mengajak jamaah sholat. Kalau dia sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Tapi kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha, istisqa, minta hujan, sholat kusuf gerhana matahari, sholat kusuf gerhana bulan, as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, rahimakumullah. Begitu komandonya. Jelas? Jelas-jelas aja orang ikut tengok. Tak jelas, tak takut. Jelas kan ikut tuh. Habis sholat salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Pak Camat, siapa Pak Camat? Pak Bupati. Jangan salaman selesai sholat. Salaman selesai sholat itu bid'ah. Jawabannya ada di halaman 263. Al-musafahah bersalaman sunnah. Fahiyya sunnatun aqabas salah, selesai salat, kullaha, selesai semua salat, selesai subuh, selesai zuhur, selesai maghrib, selesai isya. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Boleh bersalaman. Yang tak boleh itu salaman sebelum sholat. Bagus, salaman selesai sholat. Yang tak boleh itu saya kok sama batal sholatnya itu salaman sedang sholat. Apa kabar Pak Bupati? Batal sholat. Terakhir. Halaman 304. Ustaz Somad nanti datang ke rumah ya. Iya Bu. Acara apa nih Bu? Acara akikah Pak Ustaz. Sampai di rumah ibu tadi, mana bayinya? Yang akikah saya. Umur ibu itu udah 53. Banyaklah yang bertanya-tanya sekarang, apa hukum akikah setelah dewasa? Jawabannya di halaman 304. Apa kata Imam Nawawi? Wala tafutu bi ta'khiriha anis sab'ah. Akikah tetap bisa dilaksanakan walaupun sudah lewat hari ke-7. Tak bisa hari ke-7, hari ke-14. Tak bisa hari ke-14, hari ke-21. Tak bisa hari ke-21, tak usah tengok kalender lagi, setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Allah tu'akharu ilal bulugh, dan seterusnya. Kesimpulannya, akikah tidak ada batas waktu kapan ada duit. Jadi kalau ada ibu, bapak, makcik, pakcik, adik, kakak yang hari ini punya duit, balik dari sini belilah kambing. Aduh, saya mau pulang pula. Kalau tidak singgah saya gitu. Tapi hanya akikah saja. Ibu yang mau akikah nanti sore potongkan kambing akikah, ajak kawan buka bersama. Jangan cukur rambut. Jangan pula minta ayun. Marhaba ayyanon. Disimbah penutup. Dulu deh. Jangan bayangkan nanti kita harus susulan. Itulah sebagian buku ini tebal halamannya. Buku ini halamannya tebalnya 404 halaman. Jadi kita comot-comot aja sekedar pengantar. Kalau ku bacakanlah ini 400 halaman, 2 gendang. Kalau tak buku ini selesai, aku selesai. Apalagi bulan-bulan puasa. Ini yang disediakan panitia. Dan tengok. Saya kembalikan ke Al-Mukarram. Fadhal Ustaz. Alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustazuna. Alhamdulillah ya, dalam waktu yang singkat, alhamdulillah sudah banyak kali ilmu yang kita serap. Jadi ini terus terang nih Ustaz, sedikit tadi saya tak tahu dari mana Ustaz menyelesaikan PhD, tak ada di sini. Jadi saya searching di Google. Mohon maaf ya Ustaz. Saya ini dulu kalau diundang masjid tulis
Abdul Somad saja, tak usah pakai detail-detail. Dulu waktu baru pulang dari Maroko gitu, tulis saja Ustaz Abdul Somad, jangan tulis detail-detail. Suatu hari saya membaca koran di Riau, koran di halaman belakang koran itu banyak kali Ustaz menjual minyak lintah. Lamalah saya temenung, ini nanti takut orang tak bisa bedakan mana Ustaz yang pengajian, mana Ustaz obat kuat. Gawat ini nanti. Itulah asalnya tulis detail tadi, supaya jangan nanti sombong soman itu angkuh, supaya masyarakat ini bisa bedakan. Takut saya salah telepon, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Bisa Ustaz membesarkan dan mengecilkan? Ini penyalahgunaan nama Ustaz ini. Kalau di Mesir, tanya sama alumni Al-Azhar yang ada di Binjai. Al-Ustaz di Mesir itu artinya profesor. Waktu kami di Mesir, nama rektornya Al-Ustaz Ahmad Omar Hashim. Kakak kelas saya di Al-Azhar Kairo, Ustaz Iqbal Sauki Pulungan. Ini senior saya di Al-Azhar Kairo. Sebelum ke Mesir, saya sekolah di Jalan Sisingamangaraja, Simpang Marendal sebelah kiri setelah Simpang Limun. Namanya Muallimin Al-Jamiatul Wasdiyah. Dari tahun 90 sampai 95. Kawan saya sekelas, inilah bapak tentara. Kawan sekelas. Dulu ganteng dia, sekarang lebih ganteng. Oh, seragam. Cuma tadi saya sangka dia tidak tentara, karena saya tengok rambutnya, saya sangka dia orang KPU. Saya tengok kepala penuh uban. Maaf Ustaz, bercanda lama, rindu lama tak jumpa. Termasuk kawan yang paling baik, orangnya baik. Tak usah aku ceritakan, nanti kalian kecewa, soalnya dia udah berbini. LC itu singkatan dari licence. Licence itu bahasa Inggris. Sampai di Malaysia, kalau kalian bawa mobil, ditanya sama polisi, lesen awak mana? Lesen itu surat izin. Artinya licence. Abdul Somad ini sudah dapat surat izin mengajar. LC ini dari Al-Azhar Kairo, Mesir. Sesudah itu DESE. DESE itu singkatan dari Diplom Etude Superior Approfondie, bahasa Prancis. Karena Maroko itu dijajah Prancis. Waktu saya pulang tes PNS, tulis detail menurut negara asalnya. Maka ditulislah DESE, Diplom Etude Superior Approfondie. Keren. Sampai ke sini jadi kampung. PhD di ujung itu PhD, cara bacanya pakai Inggris PhD, PH itu filosofi, D itu doktor, dari Omdurman Islamic University Sudan tahun 2019. Profesor di awal itu profesor itu dari University Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam. Itu haji saya pertama tahun 92, umur saya 15 tahun, dimuat di koran Waspada Medan, jemaah haji termuda Sumatera Utara Abdul Somad. Jadi saya ini viral dari dulu. Bapak, saya mau menengok kalian gimana cara memunculkan hidung yang mekar. Itu dia penjelasan Ustaz. Nah, jadi tadi Ustaz, setelah saya baca itu kabar-kabar negatif. Ustaz Abdul Somad ini sempat dilarang masuk Hong Kong, masuk ke Singapura. Langsung saya ingin sampaikan, biarlah dihambat masuk Singapura, masuk Hong Kong, tapi nanti di akhirat Allah semoga tak hambat Ustaz Abdul Somad masuk ke dalam jannahnya. Amin. Ya kan? Biarkan masuk Singapura, tapi tidak terhambat masuk dalam surga. Semoga kita yang aminkan masuk surga juga. Amin. Kalau kita niat baik, buat baik, cakap baik, datang yang baik, alhamdulillah. Niat baik, buat baik, pikir baik, cakap baik, datang tak baik,
berarti ada hikmah di balik itu. Menurut kita tak baik, tapi menurut Allah baik. Saya bawa anak istri saya mau liburan ke Singapura, bisa semua diurus, tak dikasihnya masuk. Husnuzan mungkin ada hikmahnya. Di situ kan banyak orang yang pakaiannya tak cukup kain, resletingnya belum berpasang. Jadi dijaga. Kita yang penting itu hubungan kita dengan Allah itu dua. Yang pertama husnuzan, yang kedua ridha menerima ketetapan Allah. Sudah dipinang, didekati, dirawat, dijaga, diambil orang. Jangan kalian terjun ke Sweden. Mungkin Allah ingin mengganti dengan lebih cantik, lebih putih, lebih mancung, lebih hitam, lebih dan lain sebagainya. Husnuzan kepada Allah dan ridha dengan ketetapan Allah. Allah tahu daripada kita. Ini kadang orang banyak dia lebih tahu pula dari Allah lagi. Kalau berdoa tentang jodohnya, ya Allah nikahkan aku dengan dia yang sekarang semester 2, kalau bisa jangan sama yang lain karena dialah cinta matiku sonsui. Padahal Allah sudah menyediakan yang lebih indah, yang lebih mantap, yang lebih bagus. Jadi kita ini hanya berusaha, sedangkan keputusannya ada pada Allah. La haula wala quwata illa billah. Di mana-mana saya tausiah itu habis suara. Tapi di Binjai ini sedapnya interaktif. Contoh, tolong tempat-tempat lain. Ini kan direkam nih. Jamaah masjid di mana-mana buat interaktif, kalian tiru macam yang ada di Binjai. Jangan yang kalian tiru ini mematahkan batang pisang aja. Takbir. Ustaz, jazakumullah khairan. Mungkin ya kita mau saring lagi nih. Kita mau makin kita korek terus ilmu dan ustadzana. Nah mungkin dari jamaah ada yang bertanya, kami persilakan, tapi dibatasi mengingat waktu yang singkat. Mungkin satu nanti dari bapak-bapak pejabat. Ya, satu. Saya mau bertanya tentang memakai emas bagi laki-laki. Jadi halaman 307 adapun cincin emas haram bagi laki-laki berdasarkan ijma. Demikian juga sebagiannya emas dan sebagiannya perak. Jadi pertanyaan saya, Ustaz, apa hukum laki-laki yang mau memakai swasta? Itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa amma khatimuz zahabi, adapun cincin emas, fahuwa haramun, haram ala rajuli bagi laki-laki. Jadi cemanalah cincin emasku yang 3 biji ini Pak Ustaz? Masukkanlah ke kresek tadi. Kresek sudah dari mana? Cepat sedikit Bang, cepat, orang ini mau masukkan emas. Masuk. Ibu itu setuju kan Bu? Setuju lah, orang bukan laki dia. Wa kadzalau kana ba'duhu dhahaban. Hanya jadi masalah. Bagaimana kalau emasnya dicampur dengan perak? Kita menyebutnya wa ba'duhu fiddah, sebagiannya perak. Hatta wa kadza. Menurut Imam Nawawi, emas yang bercampur pun begitu juga. Emasnya 60, peraknya 60, emasnya 40, merah dia. Orang kita menyebutnya swasta. Emasnya 80, peraknya 10, nikelnya 10, putih warnanya, namanya emas putih. Emas 18, emas 20, emas 22, emas 60, emas putih, semuanya emas tak dipakai menurut Imam Nawawi. Kalau ada ustaz yang membolehkan, berarti dia pakai mazhab lain. Entah kitab imam siapa dibacanya saya tak tahu, makanya saya tak pakai. Ya, cincin ustaz, ini cincin saya ini perak, mereknya Casio, dikasih orang. Demikian, Allah. Baik, jazakumullah khairan. Mungkin dari bapak-bapak ulil amri ada yang ingin bertanya? Yang mau saya tanyakan tadi masalah yang sebenarnya bukan masalah ibadah, kita maulid, ada Isra Mi'raj, ada lagi talqin dan
sebenarnya bukan masalah, Ustaz. Tapi kenapa dipermasalahkan orang ini dan sejak kapan itu jadi masalah gitu? Kalaulah sejak dulu dari masalah, berarti orang tua kan udah proaktif gitu ya. Kalau kata Sidul ketinggalan zaman. Nah kalau masalah itu dari zaman belakangan ini, berarti orang yang mempermasalahkannya itu baru mempermasalahkan sekarang. Kenapa nggak dari dulu gitu? Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersilang. Ini ada ketua Nahdlatul Ulama hadir bersama kita. Nahdlatul Ulama itu didirikan oleh Mbah Hasyim, namanya Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim belajar Sahih Bukhari dari gurunya. Nama gurunya Syekh Mahfud At-Tarmusi. Syekh Mahfud Tarmusi belajar dari gurunya. Nama gurunya Syekh Bakri Syatah. Syekh Bakri Syatah belajar dari gurunya. Nama gurunya Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Syekh Ahmad Zaini Dahlan mufti Makkah Al-Mukarramah yang hidup sezaman dengan Wahabiyah. Ditulisnya kitab berbahasa Arab, judulnya Fitnah Al-Wahhabiyah. Saya kopi sebanyak 7 baris di halaman 359. Saya bacakan. Wa kanu yamna'una min qira'ati dalailil khairat. Mereka melarang jamaah membaca dalail khairat. Dalail khairat merupakan selawat yang dikarang ulama wali Allah dari Maroko. Di antara sanad dalail khairat di Sumatera Utara dibawa dari Makkah oleh Syekh Mustafa Hussein, pendiri pesantren Mustafawiyah Purbabaru tahun 1912, lebih 100 tahun yang lalu. Bagi mereka tak boleh membaca dalailul khairat karena bid'ah. Wa yaquluna inna dzalika syirkun. Kata mereka baca dalail khairat itu syirik karena dituduhnya meminta ke Nabi, padahal tak ada ulama minta ke Nabi. Mereka hanya bertawassul dengan wa yamna'una minas salati alaihi alal manabir ba'dal azan. Tak boleh berselawat selesai salat, tak boleh berselawat selesai azan di atas mimbar. Dulu selesai azan itu solawat. Sebelum azan baca ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Selesai azan berselawat. Kenapa selesai azan berselawat? Karena setelah menyebut nama dia, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tak boleh berselawat selesai azan di atas mimbar. Hatta anna rajulan salihan, ada seorang laki-laki soleh, kana a'ma, buta, wa kana muazzinan, dia muazzin. Ada muazzin buta, setiap selesai azan dia berselawat. Dilarang sama Wahabi, jangan kau berselawat. Dia tetap berselawat. Lalu apa yang terjadi? Fa'atau bihi ila ibni Abdul Wahhab, dibawa dia kepada Ibnu bin Abdul Wahhab. Fa'amara bihi an yuqtal, maka muazzin itu dipancung kepalanya. Mereka ini kalau berkuasa mengerikan, bertentangan sama dia main pancung-pancung aja. Inilah akar-akar radikal. Asal tak sesuai sama dia, pancung kepalanya. Muazzin buta pun dipancung orang kepalanya. Bukan kata Abdul Somad, ini kata ulama. Saya tahu ini selesai dari Binjai, ini video saya ini dipotong, dihajar, saya babak belur habis-habis. Terserahlah, gara-gara orang Binjai lagi. Jadi kapanlah marah-marahnya
pada zaman Syekh Zaini Dahlan yang sezaman dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz. Terima kasih Ustaz Abdul Somad sudah memberi kesempatan kepada saya. Saya berasal dari Pelumpang. Jadi ini kali kedua saya pagi ini bersama Ustaz. Walaupun jauh, saya mengejarnya bersama suami. Ustaz, hari ini saya membeli buku Ustaz. Saya mohon tolong kasih tanda tangan Ustaz di sini. Saya khawatirkan semua yang punya buku ini menangis semua orang ini. Mudah-mudahan orang ini tak menangis karena saya terlambat nanti naik pesawat, saya pula yang menangis. Setiap air mata yang menetes karena cinta karena Allah, air mata yang menetes karena takut azab Allah, air mata yang menetes karena iba hati melihat hamba Allah, maka akan dibalas dengan ampunan dari Allah SWT. Alhamdulillah. Jadi begitu tadi Ustaz dari Besilang ya. Jadi jelas ulama Ahlussunnah dia punya sanad tadi disebutkan oleh Ustazuna satu persatu. Yang suka ngalang-ngalangkan itu Ustaz, gurunya 6 bulan, tapi 6 huruf Google. Nah, itu ya. Jadi dia ngaji dari Google. Nah, dari Google dia ngaji disalah-salahkannya Ahlussunnah yang punya landasan. Nah, jadi semoga Allah membuka hati mereka, ya Allah Taala memberi taufik hidayah kepada hati mereka supaya ya walaupun minimal dia tidak sependapat dengan kita, jangan mengalang-alangkan apa yang sudah diamalkan oleh terkhusus warga kaum muslimin yang sudah ada di kota kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ya ini saya serahkan. Ada masjid beliau. Nanti hubungi Ustaz Iqbal, Bang Arif. Mau hijrah katanya Ustaz. Sikit lah. Arif Muhammad 5 juta. Ada yang lain? Ada. Maka ngaji dia begini. Inilah yang mau hijrah nih Ustaz. Al-Fatihah. Ini Ustaz. Arif Muhammad Ustaz. Pengen kali undang Ustaz. Dari almarhum ayahnya dulu Ustaz. Masya Allah. Amin ya Allah. Media konten. Bismillah. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Takbir. Masya Allah. Senang kali ya. Dari sedih kan ngirim. Iya, kami dulu sama Ustaz Iqbal banyak kali kami undangnya Ustaz. Dari kemarin itu sampai ayah dia meninggal. Nanti sama hujan. Apa ini? Nanti melalui hujan, biar tahu kita nantinya kan. Insyaallah. Mudah-mudahan dijai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Kepada Tuan Guru kami persilakan dengan segala hormat. Presiden Soekarno meninggal, tapi pahalanya mengalir sampai hari kiamat. Apa yang ditinggalkannya? Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal dibangun di depan katedral Katolik, dan yang menggambar gambar Istiqlal arsiteknya adalah saudara kita dari Kristen. Apa tujuan Presiden Soekarno? Menunjukkan Indonesia berdamai dalam kebinekaan. Lakum dinukum waliyadin. Presiden Soeharto meninggal berkuasa 32 tahun, tapi pahala mengalir sampai hari kiamat. Masjid apa yang ditinggalkannya? Muslim Pancasila. Khas bangunannya, tak pakai kubah, tapi pakai atap macam Masjid Demak yang dibangun Wali siji loro telu papat lima enam ketua lu sopo. Bepun kabare ape. Ada amal yang tak bisa dilakukan oleh ustaz, tak bisa dilakukan oleh oci-oci, oma-oma. Baca Yasin, semua orang bisa. Betul? Membangun Islamic Center. Ketika ada kekuasaan, tangan masih tanda tangan laku, pakai untuk membangun Islamic Center. Setuju? Jabatan tak lama, paling lama 2 periode. Itu pun kalau tak datang KPK.
Tapi kalau Islamic Center berdiri, azan berkumandang, anak-anak baca Quran, maka amanlah negeri kita ini insyaallah. Baldatun thayyibatun. Al-hazini untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu 'alaika ya Rasulullah. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir ini ya Allah. Yang tak hadir karena belum dapat hidayah, bukakan pintu hidayahmu ya Allah. Yang tak hadir karena sakit, sembuhkan, berikan kesehatan zahir dan batin ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikan Binjai, jadikan Sumatera Utara, jadikan negara kesatuan Republik Indonesia negeri yang aman dan damai, rukun, tentram, tenang, jauh dari malapetaka, bencana dan musibah. Allahumma dafa'an al-wala wal waba wal fahsya wal riba was zina. Selamatkan negeri ini dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, LGBT, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma arzuqna imaman adila. Berikan kami pemimpin yang adil dan amanah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina mak kami, wali azwajina keturunan kami, wali pasangan hidup kami, keturunan kami, semua orang-orang baik yang ada di sini ya Allah. Rabbana hab lana minas shalihin. Jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Min hufazil Quran, jadikan anak kami penghafal Quran ya Allah. Yang sudah hafal Quran, kuatkan ingatannya ya Allah. Yang sudah hafal Quran, jadikan dia paham isi Quran ya Allah. Yang sudah paham isi Quran, mengamalkan Quran, mengajarkan Al-Quran, sehingga jadi generasi yang Qurani ya Allah. Allah khtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Allah marzuqna ziyarata baitikal atiq. Bukakan rezeki kami supaya kami bisa berhaji, berumrah ke Baitullah. Sebagaimana kami bersama di Masjid Agung Binjai hari ini, di bulan yang baik, di hari yang baik, di tempat yang baik, bersama orang baik. Satukan kami di surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.